Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus teori komunikasi tentang pengaruh gaya bicara dan gender dalam kesempatan berpendapat dengan judul Giving Voice for the Voiceless. Di sini saya sendiri ada Vika Maziatun Nafisa dengan NIM F1C 023058. Saya Nilo Ayu Argianti Devi Saraswati dengan NIM F1C 023114. Saya Destin Rista Sabrian dengan NIM F1C 023014. Saya Windy Safitri dengan NIM F1C 023028. Saya Rizdiana Rista dengan NIM F1C 023054. Oke, selanjutnya pembahasan pertama latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, pada presentasi kami kali ini, pusat dari presentasi kami adalah mengenai kesempatan berpendapat. Kesempatan berpendapat seharusnya menjadi hak yang dimiliki oleh semua orang. Baik perempuan maupun laki-laki seharusnya memiliki kesempatan berpendapat yang sama karena mereka merupakan dua individu dalam kesetaraan yang sama. Namun, hal tersebut kerap dikaitkan dengan gender seseorang. Masyarakat kerap memproyeksikan perempuan tidak memiliki kesempatan berpendapat yang sama dengan laki-laki dan menjadikan mereka sebagai bagian dari kelompok yang dibisukan atau muted group, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki kesempatan berpendapat yang sama dengan laki-laki. Pada saat ini, sudah banyak sekali gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga perempuan bisa memiliki kesempatan berpendapat yang sama. Namun, seiring gerakan tersebut semakin digaungkan, ternyata kelompok yang dibisukan masih tetap ada. Bahkan, kelompok yang dibisukan tersebut tidak hanya berisikan oleh perempuan, melainkan juga laki-laki. Kemudian, dari hal tersebut muncul berbagai pendapat yang menyatakan bahwa kesempatan tersebut sebenarnya ditentukan oleh gaya bahasa, bukan gender. Hal itulah yang menjadi pembahasan kami dan membawa kami pada analisis hari ini. Oke, kasus yang kelompok kita ambil yaitu ada dua narasumber. Yang pertama adalah Wildan. Wildan mengalami kesulitan mengekspresikan identitas dirinya di masyarakat. Ia merasa teman-temannya tidak memahami dirinya dan ia tidak diterima di beberapa tempat. Awalnya Wildan bingung dan pasrah, namun lama-kelamaan ia merasa lelah mengikuti ekspektasi orang lain dan kehilangan jati diri. Ia juga mengalami tekanan untuk mengikuti stereotip laki-laki, namun ia menolaknya karena ingin menjadi dirinya sendiri. Wildan tidak terlalu merasakan diskriminasi, namun ia melihat ada beberapa orang yang kurang memahami makna kesetaraan gender. Yang kedua adalah Nana atau Dwinanda. Dwinanda merasa kesulitan untuk mengekspresikan dirinya karena takut terhadap pandangan orang lain. Hal ini dikarenakan Dwinanda adalah minoritas agama dan pernah mengalami diskriminasi di masa lalu. Dwinanda pun merasa tertekan untuk mengikuti harapan orang lain. Pengalaman diskriminasi dan tekanan ini semakin diperparah saat Dwinanda SMA. Dwinanda pernah diminta untuk diam karena terlalu banyak berbicara dan mengekspresikan diri di sebuah forum. Ia juga pernah merasakan pendapatnya tidak dihargai karena berbeda dari orang lain. Menurut Dwinanda, hambatan dalam mencapai kesetaraan gender adalah budaya Jawa yang patriarkis yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian adalah kajian teori. Pada presentasi kami hari ini, kami menggunakan dua teori untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang kami teliti. Yang pertama adalah naratif paradigma teori atau teori paradigma negatif yang menceritakan bahwa manusia sepanjang hidupnya akan menjadi seorang pendongeng dan akan terus mengekspresikan suatu narasi yang bersifat persuasif dan membuat orang percaya akan apa yang ia alami. Yang kedua adalah standpoint teori. Standpoint teori adalah teori yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan selalu berada pada dua sisi, tergantung dari posisi mana kita melihat suatu kejadian. Nah, implementasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dari naratif paradigma teori. Yang pertama adalah penggunaan cerita untuk membangun empati. Dari narasumber Wildan itu sendiri, dia berbagi cerita personalnya. Jadi Wildan dapat didorong untuk membagikan cerita pribadinya tentang bagaimana dia merasakan ekspektasi sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi dirinya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan cerita orang lain. Jadi teman-teman dari Wildan juga dapat berbagi cerita mereka sendiri, menciptakan lingkungan di mana setiap individu belajar dari pengalaman satu sama lain dan membangun empati. Yang kedua dari narasumber Nana, yang pertama adalah mengisahkan pengalaman diskriminasinya. Jadi Nana dapat berbagi pengalaman tentang diskriminasi yang dia hadapi dalam forum
yang aman dan mendukung. Ini hal tersebut dapat membantu orang lain untuk memahami dampak dari diskriminasi dan pentingnya inklusi. Lalu yang kedua adalah narasi dalam pendidikan. Jadi menggunakan cerita dan pengalaman nyata dalam pendidikan tentang kesetaraan gender dan keberagaman agama dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran di komunitasnya. Lalu yang kedua dari aspek pelatihan narasi dan komunikasinya. Yang pertama dari narasumber Wildan sendiri. Yang pertama ada pelatihan bercerita, jadi memberikan pelatihan kepada narasumber tentang bagaimana menyusun dan menyampaikan ceritanya dengan cara yang kuat dan menarik. Nah, hal tersebut dapat membantu Wildan untuk lebih percaya diri dan menyuarakan pendapatnya. Lalu yang kedua, penggunaan ekspor naratif. Itu mendorong Wildan untuk menggunakan platform seperti blog, atau diskusi online. Lalu yang kedua dari narasumber Nana. Yang pertama ada pelatihan ekspresi diri. Jadi Nana dapat berlatih untuk mengekspresikan dirinya secara efektif di forum-forum publik. Yang kedua ada forum naratif untuk minoritas. Jadi menciptakan forum khusus bagi minoritas agama untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Hal tersebut juga berguna untuk mengurangi rasa takut dan meningkatkan solidaritas. Lalu yang kedua adalah implementasi dari standpoint teori. Yang pertama ada mengakui dan menghargai perspektif unik. Dari Wildan sendiri itu dapat dengan cara penghargaan terhadap identitas dan karakteristik. Jadi teman-teman Wildan juga harus diajarkan untuk mengenali dan menghargai identitas dan karakteristik unik Wildan ini. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara lebih bonding atau diskusi kelompok seperti itu. Lalu yang kedua adalah membuka dialog tentang ekspektasi sosial. Jadi Wildan dan teman-temannya dapat didorong untuk berbicara terbuka tentang ekspektasi sosial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi individu. Lalu dari narasumber Nana sendiri dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan dan ekspresi diri. Jadi komunitas yang Nana ikuti harus menyadari betapa pentingnya menghargai pandangan ekspresi diri setiap individu, terutama minoritas agama. Lalu yang kedua adalah kebijakan dan protokol inklusif. Dalam hal ini dari narasumber Wildan sendiri dapat diterapkan dengan penerapan kebijakan tanpa diskriminasi. Jadi institusi tempat Wildan berada seperti universitas perlu memiliki kebijakan yang tegas terhadap diskriminasi dan bullying berbasis gender. Lalu yang kedua adalah feedback yang konstruktif. Jadi mengembangkan budaya umpan balik yang konstruktif sehingga Wildan merasa bahwa pendapatnya dihargai dan diberikan masukan yang berguna. Lalu dari narasumber Nana sendiri, itu yang pertama ada anti-diskriminasi dan kesetaraan gender. Jadi mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi yang jelas di dalam suatu komunitas atau forum tempat Nana berpartisipasi. Jadi untuk memastikan bahwa semua suara dihargai tanpa memandang gender atau agama. Yang kedua tentang pendidikan patriarki. Jadi menyediakan pendidikan tentang dampak negatif dari patriarki dan pentingnya kesetaraan gender, terutama di lingkungan yang masih kuat budaya patriarkinya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan solusi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ternyata kedua aspek utama yaitu perbedaan gender dan gaya bicara, keduanya memengaruhi kesempatan bersuara seseorang. Untuk dapat menyelesaikan konflik perbedaan kesempatan bersuara ini, penting adanya pengakuan dan penghargaan terhadap perspektif unik setiap individu, serta penerapan kebijakan dan protokol inklusif. Penerapan nilai-nilai seperti berani menjadi diri sendiri, menumbuhkan empati, dan memperjuangkan keyakinan menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan dan inklusivitas. Kesadaran budaya dan perjuangan untuk mengubah norma yang diskriminatif juga perlu dilakukan dalam membangun kesetaraan gender dalam bersuara atau mengemukakan pendapat. Pendidikan dan kesadaran gender sejak dini melalui kurikulum sekolah serta pelatihan kesadaran gender di tempat kerja merupakan cara untuk mengatasi permasalahan perbedaan kesempatan dan gaya komunikasi akibat bias gender. Demikian presentasi hasil diskusi kami. Semoga di apa yang telah kami pelajari dan analisis bersama dari studi kasus ini dapat lebih membuka pandangan kita mengenai kesadaran gender dalam bersuara dan berpendapat. Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan ketika berpendapat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan pada presentasi kali ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.